Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya pada 19 Mei 2022 dapat bertemu dengan Anda semua untuk melaksanakan perkuliahan Hukum Dagang 4 SKS secara sinkronus melalui live meeting Zoom. Ya, ini adalah pertemuan kedua kita ya setelah Hari Raya Idul Fitri ya, setelah liburan ya. Jadi saya langsung saja ke melanjutkan materi. Sebelum saya melanjutkan materi, silahkan 10 orang untuk menyampaikan sharing bacaannya. Saya akan tunjuk satu orang secara random. Orang tersebut selanjutnya nanti akan menunjuk orang. Nah, sebelum kalian mulai, nanti diinfokan ya, saya orang kedua, orang ketiga, jadi nanti pada saat temennya itu dapat giliran, tahu masih harus menunjuk atau tidak gitu. Misalnya saya menunjuk Mbak Feby Veronica nih, nah nanti Mbak Feby menunjuk orang lain, nah orang yang ditunjuk Mbak Feby sebelum menyampaikan sharing bacaannya, menyampaikan saya orang kedua, nama saya misalnya Farah Devani, saya akan menyampaikan dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi nanti tahu orang keberapanya. Oke, silahkan saya mulai dari Mbak Feby Veronica. Kalau belum, Mbak Feby sudah atau belum? Sudah, Ibu. Oke, berarti saya mulai dari Mbak Farah Devani. Sudah atau belum? Maaf, Ibu, saya belum. Oh, belum. Oke, silahkan Mbak Feby. Saya membaca buku Hukum Dagang karya Profesor Dr. Haji Zainal Asikin SHSU. Saya mulai dari bab 4 tentang surat berharga. Jadi dalam kegiatan usaha kadang diperlukan sarana tukar-menukar surat berharga atau warden papikren atau efekten dan menjadi penting dalam hukum bisnis. Contoh surat berharga yaitu cek yang diatur dalam pasal 179 sampai 229 KUHD. Kemudian konsumen atau bill of lading pasal 506 KUHD. Di samping surat-surat berharga masih banyak lagi jenis-jenis surat berharga dalam lalu lintas bisnis. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan SKD Bank Indonesia Surat Edaran BI pada 11 Agustus 1995 tentang persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga komersial. Kemudian surat berharga terbagi menjadi dua, yaitu surat berharga Waarde Papier yang merupakan alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih, surat bukti tagih, dan yang kedua yaitu surat yang berharga atau Papier van Waarde, bukan alat pembayaran, bukan juga bukti tagih, dan juga surat bukti diri. Nah, jenis surat berharga menurut KUHD yaitu ada wesel, surat sanggup, cek, kwitansi, saham, konsumen atau bill of lading, delivery order atau DO. Selain itu ada juga surat berharga di luar KUHD diantaranya bilet giro, travel check, credit card, miscellaneous charge order atau MCO, letter of credit. Sudah, Ibu. Oke, dilanjut. Saya orang pertama ingin menunjuk Arsyanda Alam. Iya, Ibu, saya baca buku Hukum Dagang karya Eri Haryanto. Orang kedua, dimulai dari orang kedua. Oh ya, saya orang kedua, Ibu, buat sharing buku bacaan. Saya baca buku Hukum Dagang dari karya Eri Haryanto. Bacaan yang saya baca terakhir di buku ini tuh soal dokumen-dokumen dalam jual beli dagang, Ibu. Di halaman 49, sebagai konsekuensi logis dari bentuk perjanjian jual beli, dagang adalah formal. Maka dibutuhkan sejumlah dokumen untuk melengkapi persyaratan yang telah disepakati oleh pihak sebagaimana yang dituangkan di dalam sales kontak. Di samping itu, ada kalanya negara asal barang ataupun negara yang menjadi tujuan barang tersebut menentukan dokumen tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak importir maupun pihak eksportir. Hal ini dimengerti mengingat kebijakan ekspor-impor setiap negara berbeda satu sama lain. Bila hendak melakukan transaksi perdagangan internasional, kiat pertama yang harus dilakukan adalah
bagaimana memahami kebijakan perdagangan dari negara yang bersangkutan. Tentunya dalam hal ini harus dipelajari sistem hukum nasionalnya, tanpa harus mengabaikan aspek hukum internasionalnya, baik yang bersifat publik maupun privat. Apabila demikian halnya, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam jual beli dagang tersebut, hal ini terpulang kepada klausul yang tercantum dalam sales kontraknya, dan kondisi dari negara yang dituju atau negara asal barang yang bersangkutan. Namun secara umum, apabila diteliti secara seksama, Uniform and Practice for the Documentary Credit atau UCP yang dianggap berlaku sebagai kebiasaan yang lazim dalam perdagangan internasional, maka dapat dikemukakan di sini. Dokumen yang dimaksud antara lain adalah Bill of Landing, B or L. Bill of Landing dalam bahasa Inggris, Cognoscement dalam bahasa Belanda, adalah dokumen yang terpenting dalam transaksi dagang. Mengapa? Karena B/L mempunyai beberapa fungsi. Sebelum membahas apa fungsi B/L, berikut dijabarkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan B/L itu sendiri. Menurut pasal 506 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dimaksud dengan konsumen adalah sepucuk surat yang ditanggali, di mana pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkatnya ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk, dan di sana ia menyerahkan kepada seorang yang ditunjuk, beserta dengan klausa-klausa bahwa penyerahan itu akan terjadi. Cukup atau diteruskan, Ibu? Ya, silahkan. Kan sampai 10 orang. Yuk. Siapa? Langsung aja random gitu. Saya menunjuk orang ketiganya, Eva Nathanael Rajapanau. Baik, Bu. Saya sebagai orang ketiga mereview buku. Saya membaca buku Hukum Dagang Indonesia, karya Dr. Joko Wimbawa Atmajaya SHMH. Jadi yang saya baca tentang kontrak dagang, perkembangan usaha standarisasi, pengertian dalam hal penyerahan barang yang dilakukan oleh International Chamber of Commerce telah berhasil merumuskan standarisasi penyerahan yang dapat dipakai sebagai patokan untuk menentukan harga barang dan kapan risiko beralih. Standarisasi ini tidak hanya dipergunakan dalam perdagangan internasional, tetapi saat ini juga dipakai sebagai acuan dalam perdagangan nasional dan lokal. Standarisasi tersebut dikenal dengan nama Incoterm, yaitu peraturan internasional yang berkenaan dengan istilah pokok yang dipergunakan dalam kontrak dagang dalam kurung internasional. Standarisasi ini dimaksudkan untuk menghindari dan mengatasi sengketa yang mungkin timbul karena perbedaan penafsiran dari istilah yang mereka gunakan. Perbedaan penafsiran ini sangat mungkin terjadi karena yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara atau geopolitik. Yang kedua, barang yang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara tujuan melalui bermacam-macam peraturan seperti peraturan kepabeanan, asuransi, dan berbagai peraturan yang bersifat proteksi yang dikeluarkan oleh pemerintah masing-masing. Yang ketiga, adanya perbedaan bahasa, mata uang, takaran, dan timbangan, hukum dan nuisance dalam perdagangan, dan lain sebagainya. Dalam Incoterm ditetapkan syarat-syarat dengan jelas sampai titik mana suatu rangkaian penyerahan dari penjual yang harus dilakukan dalam melakukan kewajibannya. Dengan kata lain, dalam syarat ini dirumuskan siapa yang harus membayar biaya angkut, siapa yang menanggung risiko jika barang tidak sampai ke tempat tujuan atau sampai dalam keadaan rusak. Demikian, Bu. Ya, silahkan selanjutnya. Untuk orang kelima, orang keempat. Orang keempat. Untuk orang keempat, saya pilih Stefania Situmorang. Baik, saya orang keempat. Di sini saya baca buku Hukum Dagang dari Alexander Harry MSI dalam bentuk fisik. Di sini saya membaca tentang hukum kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Di sini yang dimaksud dengan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan
untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim. Dasar hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan hukum kepailitan sendiri yang pertama untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara krediturnya. Yang kedua untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kreditur. Yang ketiga untuk memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat baik. Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Permohonan pailit terhadap seorang debitur terdapat beberapa syarat. Yang pertama, debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang. Yang kedua, debitur tidak melunasi sedikitnya satu hutang kepada salah satu kreditur. Yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas haruslah utang yang telah jatuh tempo. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ada kreditur atau beberapa kreditur, debitur sendiri, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Menteri Keuangan. Putusan pernyataan pailit ini mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim dimasukkan ke dalam harta pailit. Jadi harta kekayaannya berubah status menjadi harta pailit. Harta pailit ini memperlakukan sita umum dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya tersebut. Begitu, Bu. Oke, silakan. Selanjutnya mungkin Alfandi, Bu. Ya, baik Ibu, saya minta izin buat sharing bacaan kali ini. Saya orang ke-6, saya ingin orang kelima. Ya, baik Bu, saya orang kelima, saya ingin share soal bacaan saya. Saya baca seperti yang dibaca buku Feby sebelumnya, yaitu Dr. Zainal Asikin SHSU. Di sini saya baca di halaman 160 tentang pengangkutan dan izin usaha pengangkutan. Bagi usaha yang mengangkut diwajibkan memiliki izin usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki NPWP. Yang kedua, memiliki akta pendirian perusahaan dan akta pendirian koperasi. Yang ketiga, memiliki keterangan domisili perusahaan. Yang keempat, memiliki surat izin tempat usaha. Yang kelima, memiliki pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan usahanya secara berkala, baik itu dalam hal penyediaan maupun perawatan dari alat angkut-angkut tersebut, serta kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki alat angkut tersebut. Izin usaha dapat dikeluarkan oleh Bupati, Wali Kota Madia, dan Gubernur. Sedangkan izin bagi badan usaha yang berbentuk koperasi diberikan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Itu yang bisa saya share, Ibu, tentang bacaannya. Selanjutnya, saya menunjuk Marsha Dernira, Bu, sebagai sharing ke-6, Bu. Baik, saya orang ke-6 untuk mereview bacaan. Saya 5 ya? 5 atau 6? Ke-6, Ibu. Tadi yang kelima Alfandi. Oh, oke. 1. Siapa tadi yang pertama? Feby. 2. Arsyanda 2. 3. 1 Feby, 2 Arsanda, 3 Evan, 4 Stefania, 5 Alfandi, 6 Masa. Oke ya. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dari mereview bacaan hukum dagang di Indonesia yang ditulis oleh Fauzi Wibowo. Dan di sini saya akan mereview bacaan tentang modal
equity atau ekuitas di dalam perseroan terbatas. Jadi modal awal perseroan terbatas itu berawal dari kontribusi para pemegang saham perseroan, dan para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang ditetapkan di dalam pelaksanaan kegiatan perseroan. Dan modal yang berasal dari kontribusi para pemegang saham itu disebut dengan modal ekuitas. Nah, berkaitan dengan modal ekuitas di Indonesia, itu berdasarkan UU PT dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada modal dasar, yang kedua ada modal yang ditempatkan, dan yang ketiga ada modal yang disetor. Yang pertama itu modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang sudah disebut di dalam anggaran dasar. Yang kedua ada modal ditempatkan, yaitu jumlah saham yang sudah diambil pendiri oleh atau pemegang saham, atau modal yang disanggupi oleh pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya. Dan yang ketiga adalah modal yang disetor, adalah modal yang sudah dimasukkan oleh pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal perseroan. Begitu, Ibu. Selanjutnya saya akan memilih Arlin, Ibu. Silahkan. Buku bacaan yang saya baca itu Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia karya Eri Haryanto. Di sini dijelaskan bahwa istilah badan usaha milik negara baru digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Dalam pasal 58 disebutkan 1. Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Perjan, Perum, dan Persero, Menteri dibantu oleh suatu sekretariat yang disebut Biro Tata Usaha Milik Negara. 2. Biro Tata Usaha Milik Negara bertanggung jawab secara operasional kepada Sekretaris Jenderal Departemen yang bersangkutan. Dalam peraturan pemerintah di atas tidak ditemui rumusan apa yang dimaksud dengan badan usaha milik negara. Selanjutnya, saya pilih Kayla Putri, Bu. Ya, silakan. Saya orang ke-8, Bu. Saya mau membaca buku hukum dagang karya Dr. Haji Zainal Asikin tentang makelar. Menurut pasal 62 KUHD, makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atau sekarang Presiden, atau pembesar yang oleh Gubernur Jenderal dinyatakan berwenang untuk saat itu. Profesi makelar harus mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM. Makelar dapat diangkat oleh pembesar lainnya daripada Gubernur Jenderal yang menurut LN tahun 1986 nomor 479 adalah kepala pemerintah daerah. Makelar harus bersumpah di muka ketua pengadilan dan menjalankan kewajibannya dengan baik, sesuai dengan pasal 62 ayat 1. Makelar mendapat upahnya yang disebut provisi. Sebagai perantara atau pembantu pengusaha, makelar mempunyai hubungan yang tidak tetap dengan pengusaha. Sifat hukum dari hubungan tersebut adalah campuran, yaitu sebagai pelayan, berkala, dan pemberian kuasa. Beberapa macam perjanjian menurut pasal 64 yang dapat dibuat makelar yaitu perjanjian jual beli barang, kapal-kapal, obligasi, efek-efek, wesel, aksep, dan surat berharga lainnya. Tugas pokok makelar adalah memberi perantara dalam jual beli, menyelenggarakan lelang, menaksir untuk bank hipotek dan maskapai asuransi, mengadakan monster-monster barang yang akan diperjualbelikan, menyortir arti yang akan diperjualbelikan, memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian, menjadi wasit dan arbiter dalam perselisihan tentang kualitas barang. Dan kewajiban makelar itu mengadakan buku catatan, lalu siap sedia untuk memberikan kutipan atau istisar dari buku itu kepada pihak yang bersangkutan, dan menyimpan contoh sebagai penyerahan barang itu dilakukan. Sudah, Bu. Saya mau nunjuk Aisyah Hanum.
Aku udah kemarin. Oke. Eh, Hatta Atana udah belum? Belum. Saya izin share bacaan, Bu. Saya orang ke-9. Saya membaca buku Hukum Dagang karya Dr. Haji Zainal Asikin, SHSU. Dan saya sudah baca sampai jangka waktu perlindungan hak cipta. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut penerbitan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya, ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Cukup, Ibu. Saya milih Najma. Baik, Ibu. Saya orang 10 yang akan sharing bacaan. Di sini saya baca buku yang judulnya Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia karya Bapak Eri Haryanto. Saya akan sharing bacaan saya yang telah sampai koperasi. Eksistensi koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Koperasi. Hal ini dapat diketahui dari definisi koperasi sebagai dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari rumusan ini terlihat koperasi sebagai badan usaha beranggotakan dari orang perorangan dan badan hukum koperasi. Sedangkan tujuan koperasi sendiri terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Koperasi, yaitu bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan badan usaha lain, koperasi mempunyai karakteristik tersendiri. Hal ini tampak dari asas yang melandasi koperasi sebagai badan usaha, yakni asas kekeluargaan. Selain itu, dalam koperasi ada beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Koperasi sebagai berikut. 1. Keanggotaan koperasi bersikap sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan terakhir, ada kemandirian. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Sudah, Ibu. Sampai situ. Oke, terima kasih sharingnya kepada 10 mahasiswa pagi hari ini. Sekarang saya ingin minta 3 orang secara volunteer, silahkan tanpa saya tunjuk ya, untuk menyampaikan. Kemarin kita kuliahnya materinya yang kalian tangkep itu terakhir tentang apa? 3 mahasiswa silahkan. Termasuk 10 orang yang sudah sharing, kalau mau boleh, siapapun boleh. Ayo. Ya, Mas Osama silahkan. Baik Ibu, izin sharing tentang materi kemarin yang saya dapatkan. Bahasanya singkatnya
ada 2 perusahaan negara. Yang satu ada BUMN Persero, yang satu BUMN Perum. Lah, ciri khas di antara keduanya adalah yang BUMN Persero itu sahamnya boleh dimiliki oleh masyarakat umum dan negara itu menguasai minimal 51% saham darinya. Namun di BUMN Perum sahamnya itu dimiliki oleh negara, semua sahamnya. Singkatnya begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, orang kedua. Saya mau, Ibu. Ya, silahkan. Jadi minggu kemarin kita itu belajar mengenai BUMN. BUMN itu kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. BUMN itu memiliki 2 jenis, yaitu pertama Persero, yang kepanjangannya adalah perusahaan perseroan, terus ada Perum juga yang kepanjangannya perusahaan umum. Bedanya Persero sama Perum adalah kalau Perum itu 100% modalnya dimiliki oleh negara, sedangkan kalau Persero itu hanya 5,5% modal hanya milik negara. Terus juga terkait organnya itu berbeda. Kalau organ Persero itu terdiri RUPS, direksi, dan komisaris, sedangkan kalau Perum itu organnya terdiri dari Menteri BUMN, direksi, dan Dewan Pengawas. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Orang terakhir, orang ketiga, siapa? Saya mau. Ya, silahkan. Jadi kemarin kita belajar mengenai BUMN, yang mana terdapat 2 jenis, yaitu Persero dan Perum. Terus kemarin kita itu fokusnya pada Perum, di mana Perum itu seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Dan juga pendirian Perum itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah, dan juga mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa atau yang bermutu tinggi, sekaligus untuk memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada 3 dari kalian yang sudah sharing bacaan. Saya ingin bertanya kepada kalian semua dan semuanya wajib open mic untuk menjawab ya. Jadi di open mic dulu, kemudian semuanya jawab pertanyaan dari saya. Sebagai historis dalam perkembangannya, badan usaha milik negara itu ada 3. Nah, teman-teman kalian itu tadi sudah menyebutkan ada 2. Nah, sebelumnya zaman dahulu itu ada 1 lagi jenis, itu apa ya? Perjan, Ibu. Perjan, Ibu. Perjan, Ibu. Kepanjangan dari Perusahaan jawatan. Jawatan, Bu. Ya. Apakah bisa jenis BUMN tersebut kemudian berkembang dan berubah, misalnya Perjan menjadi Perum, Perum menjadi Persero, seperti itu? Apakah bisa dimungkinkan nggak ada perubahan status atau jenis BUMN-nya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, bisa ya. Jadi ada izin dari menteri, harus ada izin dari menteri ketika suatu BUMN menginginkan atau berkembang diri menjadi jenis BUMN yang lain. Jadi Perum yang semula dikuasai sepenuhnya oleh negara itu memungkinkan untuk menjadi Persero. Selanjutnya, saya ingin kalian sambil buka Undang-Undang BUMN, ya, Undang-Undang BUMN, lalu peraturan-peraturan yang saya share, yang saya sematkan di Elena dan juga slide saya. Dalam perkembangannya BUMN, seperti halnya PT yang dapat berkembang untuk melakukan merger, akuisisi dan juga konsolidasi, BUMN itu juga dapat berkembang ya. Jadi BUMN ini juga dapat dilakukan merger, kemudian akuisisi, konsolidasi. Nah,
Kalau ketiganya ini kalian sudah mengetahui perbedaannya, ada satu yang mari kita bahas lebih dalam, yaitu privatisasi. Apa itu privatisasi dan seperti apa perkembangannya? Ya, saya nggak bahas ini ya, karena sudah kita bahas secara mendalam pada perkembangan PT. Jadi sama, tidak ada yang berubah. Bu, itu kan Perum sepenuhnya milik negara, terus nanti yang mengakuisisi siapa gitu ya? Yang mengakuisisi bisa BUMN yang lainnya, seperti itu. Tidak lalu kemudian dimaknai, kan yang mengakuisisi kan bisa orang gitu. Boleh nggak sih? Gitu. Sekarang kita lihat ke privatisasi itu apa? Apakah arti privatisasi sama dengan menjual BUMN? Oke. Silakan dibaca dan saya ingin ada diskusi terkait ini dari kalian. Saya ingin ada 5 orang yang menyampaikan dulu apa itu privatisasi. Jadi saya berikan waktu kalian sekarang untuk belajar dan membaca. Tidak perlu yang terlalu dalam ya. Jadi pemahaman kalian saja apa gitu. Kemudian nanti saya akan tunjuk ya, ada 3 orang versus 3 orang. Jadi di sini ini nanti ada 5 ya, ada 5 orang nih yang sharing privatisasi itu apa. Kemudian saya akan menganalogikan ya, ini hanya ilustrasi untuk kita diskusi. Jadi ada perseroan ya, persero, misalnya PT Gula. PT Gula itu diprivatisasi. Jadi 3 orang ini pro dan 3 orang ini kontra. Nah, nanti silahkan disampaikan pro-nya dan disampaikan kontranya. Oke. Ya, saya akan tunjuk ya secara random 5 orang ini, 3 orang ini, dan 3 orang ini. Jadi silakan coba kalian pelajari dari Undang-Undang BUMN, dari peraturan terkait Perum, terkait Persero, merger, akuisisi, konsolidasi, privatisasi, dan PPT. Ya, saya beri waktu untuk kalau kalian mau screen off boleh, tutup kamera juga boleh, persiapan dulu kurang lebih 15 menit. Ya. Di sini di jam saya itu 8.35. Jadi 15 menitnya itu berapa? 8.50. Betul nggak sih? Kok matematika saya jelek ya. Jadi orang hukum dimaklumi ya matematikanya jelek. Pokoknya 15 menit lagi ya dari sekarang gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada ya. Jadi fokus ke sini ya. Privatisasi. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Kan ada yang pro 3, yang kontra 3. Nanti kalau misal orang lain yang nggak ditunjuk Ibu, apakah boleh memperkuat atau Boleh. Boleh ya, Bu. Boleh. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, boleh.
Mulai ya. Siap. Oke, 5 orang dulu yang akan menyampaikan pengetahuannya terkait dengan privatisasi ya. Saya ingin kalian untuk mendahului atau nanti di akhir itu menyampaikan dasar hukum atas statement yang kalian sampaikan. Jadi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 12 nomor 1234, privatisasi adalah, atau kalian menyampaikan dulu, BUMN dapat melakukan pengembangan melalui privatisasi. Ini terus kemudian apa seperti yang diatur di dalam pasal itu. Ya, kalian bisa menyampaikan beberapa hal ya. 1, 2 poin, 3 poin juga tidak masalah. Jangan sampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, 5 orang ini. Gitu ya. Dan nanti saya akan lihat dulu, kalau sekiranya 5 orang ini sudah saya anggap cukup, ya sudah. Tapi kalau tidak, saya akan tunjuk maksimal tambahan 2 orang lagi. Jadi 5 sampai 7. Itu ya. Oke, saya akan mulai dari Mbak Anissa Latifah R. Silahkan. Oke, baik Ibu. Baik, mungkin pertama-tama yang akan saya sampaikan itu terlebih dahulu mengenai privatisasi itu sendiri diatur dalam undang-undang, maksud saya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan. Dan peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari, maksudnya turunan dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 83. Jadi privatisasi adalah pengertian privatisasi dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 dalam PP nomor 33 tahun 2005, yaitu privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Lalu mungkin tujuan dari privatisasi sendiri, baik mungkin tujuan dari privatisasi itu adalah untuk lihatnya di Undang-Undang BUMN. Oh iya. Yang terkait dengan tujuan itu. Baik, Ibu. Oke. Nggak apa-apa, take your time. Oh ya. Jadi dalam pasal 74 itu maksud dan tujuan privatisasi itu untuk memperluas kepemilikan. Pasal 74. Oh ya, pasal 74 ayat 1 privatisasi dilakukan. Pasal 74 ayat 1 dari pasal 74 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Maksud dalam pasal 74 ayat 1 tadi, maksud dari
privatisasi dilakukan dengan maksud untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Lalu dalam ayat 2 disebutkan bahwa privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Prinsip dari privatisasi sendiri dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Lalu dalam pasal 76-nya, pasal 76 ayat 1, perseroan yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria. Yang pertama, bekerja dalam industri atau sektor yang usahanya kompetitif. Lalu yang kedua, industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Dan dalam pasal 77, persero yang tidak dapat diprivatisasi, yaitu yang pertama, persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN. Yang kedua, persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang ketiga, persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah perseroan yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Mungkin itu ya, Bu, cukup dari saya. Oke, selanjutnya saya minta Mbak Hanan Amani. Ya, saya ambil dari UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Dari pasal 78, privatisasi dapat 78. Privatisasi dilaksanakan dengan cara penjualan saham berdasarkan 1. pasar modal, 2. manajemen, 3. investor. Lalu di pasal 81, dalam melaksanakan privatisasi, Menteri dapat melaksanakan yang A, menyusun program tahunan privatisasi, 2, mengajukan program tahunan kepada komite, terus yang C, melaksanakan privatisasi. Lalu ada pasal 86 dari hasil privatisasi, yang 1 disetor ke kas negara dan kedua ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP. Udah, Ibu. Mas Muhammad Fauzan. Dari pasal 82 Undang-Undang BUMN tahun 2003, pasal 82 ayat 1. Undang-Undang nomor tahun tentang Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 82 ayat 1, privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian ayat 2, terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan. Selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam bagian ke-7 pasal 85 ayat 1, pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka. Kemudian ayat 2, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mungkin cukup Ibu. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Mas Fauzan. Mas Fauzan kan tadi share soal kriteria ya. Kriteria BUMN yang boleh melakukan privatisasi. Nah, tadi orang sebelum Mas Fauzan, Mbak Anissa dan Mbak siapa tadi yang kedua, apakah sudah sharing ke kita terkait dengan kriteria? Tadi orang sebelumnya, menurut Mas Fauzan, sudah atau belum? Mbak Anissa dan saya lupa yang kedua tadi. Sudah Ibu. Siapa yang sharing siapa? Yang mana? Dalam pasal 76 tadi. Enggak, maksud saya siapa yang sharing tadi? Saya tanya kan, ini kan Mas Fauzan orang Anissa ketiga. Latifah. Oke, ya, betul. Ya, terkait dengan kriteria tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anissa Latifah ya. Jadi kalian fokus mendengarkan ya. Ketika misalnya temannya lagi berbicara, fokus. Barangkali nanti saya bisa saja tanya dari apa yang sudah disampaikan oleh temannya. Oke, terima kasih ketiga. Maksudnya 3 mahasiswa yang sudah berpartisipasi. Sekarang saya akan menunjuk orang keempat. Silakan Mas Pradipta Putra. Baik, Bu. Dua laki-laki, 2 perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun Mas 2003. Pradipta bisa kameranya atau laptopnya dibawain sedikit. Nah, Bu. Ya, sudah, silakan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 80 Ayat 1, Komite Privatisasi bertugas untuk A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi. B. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi. C. Membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah. Pasal 2 Ayat 2. Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengundang, meminta masukan dan atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu. Ayat ketiga, Ketua Komite Privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Mungkin cukup itu, Bu. Oke, orang kelima saya minta Mas Nur Ihsan. Iya, Bu. Pasal 81. Suaranya kecil sekali. Pasal 81, Bu. Angle kameranya bisa diturunkan. Nah, oke. Pasal 81, dalam melaksanakan privatisasi, Menteri bertugas untuk A. Menyusun program tahunan privatisasi. Kalau nggak pakai earphone gimana, Mas? Kecil sekali. Mikrofon dari laptopnya agak bermasalah, Bu. Oke, ya sudah, nggak apa-apa, ya udah diteruskan. Kemudian yang kedua, mengajukan program tahunan privatisasi kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan. Kemudian yang terakhir untuk melaksanakan privatisasi. Itu aja, Bu. Tambah lagi? Dalam pasal 82, privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian ayat kedua, terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, ya. Beberapa hal penting sudah dapat poinnya ya. Jadi kalian tadi sudah tahu dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman, para pihak
yang terlibat ketika BUMN ingin mengembangkan diri melalui privatisasi itu siapa saja. Ya, itu diperhatikan itu ya, dicatat pihaknya itu siapa saja. Oke, saya rasa cukup. Saya akan menunjuk 6 orang ya. 6 orang. Sebentar. Oke, kalau tidak berbeda tampilan di layar itu ada 6 orang, yaitu Mbak Putri Daeng, Mas Kurniawan Eka, Mbak Arlin, Mas Andika Cesar, Mbak Azra, dan juga Mbak Amarvia. Oke, betul ya. Nah, Mbak Putri, Mas Kurniawan Eka, dan Mbak Arlin itu yang pro terhadap diprivatisasinya BUMN PT Gula. Kemudian yang kontra adalah Mbak Amarvia, Mbak Azra, dan juga Mas Andika. Ya, silahkan dimulai dulu dari Mbak Putri. Jadi dari Mbak Putri yang pro, kemudian Mbak Amarvia bisa menyampaikan, Mas Kurniawan, kemudian Mbak Azra, Mbak Arlin, kemudian Mas Andika. Bisa seperti itu atau silahkan disampaikan tiga-tiganya yang pro, kemudian baru yang tiga-tiganya yang kontra. Mana ya yang terbaik? Mana yang enak aja? Nggak apa-apa. Perlu waktu 1 menit atau berapa gitu untuk persiapan atau langsung saja? Sebetulnya perlu waktu, Ibu. Oke, 1 menit aja ya, atau maksimal 2 menit ya. Ibu, sebentar, tadi yang pro siapa aja? Mbak Putri, Mas Kurniawan Eka, dan Mbak Arlin yang ada di bagian atas nih. Oke, ini bukan insya Allah nanti saya tunjuk satu lagi kloter ya. Jadi ini bukan kelompok yang pertama, nanti saya tunjuk lagi 6 orang lagi. Iyalah. Oke. Oke, yuk langsung saja dimulai dari yang pro. Siapa dulu? Mbak Putri dulu boleh.
Saya dulu, Bu. Oke, jadi kami dari tim Pro atas aktivisasi dari PT Gula ini setuju dengan adanya aktivisasi dari PT Gula, karena dengan adanya aktivisasi ini bisa meningkatkan kinerja perusahaan sehingga lebih efisien, terus juga SDM yang ada itu bisa lebih baik, dan juga karena pada saat ini 60% penguasaan dari pasar gula itu 60% itu dikuasai oleh negara, sehingga 40% itu dimiliki oleh swasta. Jadi untuk adanya partisipasi ini cukup menguntungkan dan juga bisa menjadikan pasar gula ini lebih baik lagi, dan dengan kepemilikan saham yang lebih besar oleh negara itu sangat menguntungkan dan bisa untuk untuk mengembangkan lebih banyak lagi tentang pasar gula, dan itu akan lebih baik lagi. Jadi saya sendiri pro dengan adanya partisipasi dari PT Gula ini. Mungkin begitu, Ibu. Oke, saya tawarkan dulu kepada yang kontra, mau sekarang atau nanti? Nanti dulu. Oke, ya. Mas Kurniawan gimana poinnya? Baik, jika kita merujuk pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, di mana di sana ditulis privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Jadi pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Jadi dalam proses privatisasi yang transparan ini sangat harus dilakukan. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu jika merujuk pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, di mana tujuan, di mana ya maksud dan tujuan privatisasi. Jadi dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum ataupun melalui penyertaan langsung. Jadi perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses penawaran umum tersebut. Jadi sangat baik sekali jika perusahaan tadi melakukan privatisasi, karena pelaksanaannya akan menjadi transparan. Seperti itu, Ibu. Oke. Mbak Arlin. Baik, seperti yang dikatakan Mbak Putri Dayang tadi, dengan diberlakunya privatisasi dapat memperkuat pasar modal, lalu dapat menjadi sumber pendapatan negara, lalu masyarakat juga akan memperoleh manfaat seperti kepemilikan perusahaan, lapangan kerja, perbaikan kualitas jasa dan produk, serta partisipasi kontrol. Lalu juga privatisasi juga dapat menjadi sumber anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Terima kasih. Oke, sekarang yang kontra nih, silakan. Yuk.
Kalau kalian jadi warga negara aja, masyarakat aja, dan mahasiswa mendengar ada BUMN mau diprivatisasi dan nggak setujunya kenapa? Yuk. Kalau menurut saya, privatisasi BUMN juga ada dampak buruknya. Pertama, berkurangnya transparansi. Menurunnya transparansi pengelolaan keuangan perusahaan pada masyarakat. Hal ini tersebut akan berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi semakin besar setelah dilakukan privatisasi. Sebenarnya saya tuh nggak berharap kalian untuk googling ya atau mendapatkan jawaban yang sebenarnya kalian tidak pahami gitu. Jawaban sederhana saja dari apa yang kalian pahami dari konsep privatisasi atau misalnya belum paham, yaitu kalau saya lebih respect ke disampaikan saja apa bagian mana yang belum paham, lalu kemudian bagian mana yang kesulitan. Nah, nanti kemudian kita bahas seperti itu gitu. Kalau misalnya di sini kalau saya pribadi itu tadi Mas Andika menyampaikan Bu nanti bisa memicu ada perekonomian yang lebih buruk. Itu menurut saya nanti penjelasannya terlalu besar ya. Saya Mas Andika ibaratnya apa yang disampaikan itu paham nggak? Itu kan pasti jawaban dari googling kan. Maksud dari perekonomian yang berdampak buruk, lalu nanti ada transparansi dan korupsi, itu coba bagaimana alurnya bisa sampai seperti itu. Menurut Mas Andika lah, dari jawaban itu tadi, kenapa bisa menyampaikan itu? Paham nggak alurnya? Kalau misalnya enggak, disampaikan saja. Saya masih belum, yang bagian ini belum. Gitu aja, nggak apa-apa. Belum terlalu paham Bu yang bagian privatisasi. Oke, Mbak Azra, gimana Mbak Azra? Menurut saya kan salah satu cara untuk melakukan privatisasi itu adalah dengan dijual pada investor ya Bu. Nah investor itu kan ruang lingkupnya besar. Salah satunya itu adalah investor dari luar negeri. Yang mana kalau BUMN tersebut melakukan privatisasi ke investor yang berada di luar negeri itu membuat terjadinya kecemburuan publik terhadap masyarakat gitu yang ada di dalam negeri Bu, karena pasti masyarakat akan menilai bahwa pemerintah lebih mementingkan yang namanya kepentingan pemerintahan saja gitu, hubungannya dengan investor di luar negeri. Menurut saya gitu Bu. Oke ya, Mbak Amarvia bagaimana Mbak Amar? Saya nggak paham Bu. Soalnya saya lebih ke pro sebenarnya, jadi kalau disuruh ke kontra saya bingung. Oke, berarti sebenarnya setuju-setuju aja lah ya kalau BUMN diprivatisasi ya. Ya. Oke, terima kasih ya kepada 6 dari kalian yang sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya saya ingin coba 6 orang lagi ya, 6 orang lagi saya akan tunjuk secara random. Saya akan add spotlight. Duh.
Oke, ya, di depan kalian kalau tidak berubah ya itu ada Mas Joshua, Mas Evan, Mbak Vina, Mas Rifki, Mbak Cindy, dan Mbak Ginka. Kalau tadi yang atas itu yang pro, sekarang saya ubah yang atas itu yang kontra, kemudian yang bawah yang pro. Silakan disampaikan point of view kalian sebagai mahasiswa saja di usia sebagai mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 di usia yang sekarang ini dengan pengetahuan yang kalian miliki, ketika kalian mendengar ada BUMN mau privatisasi, apa pendapat kalian gitu ya? Mbak Vina tidak setuju, Mas Evan tidak setuju, Mas Joshua tidak setuju, Mbak Ginka setuju, Mbak Cindy setuju, dan Mas Rifki setuju. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya dulu? Ibu, saya izin menyampaikan pendapat saya. Oke, silahkan Mbak Ginka. Saya dari tim Pro merujuk pada pasal 1 UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, tentang maksud dari tujuan privatisasi. Yang pertama tentang memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, di mana artinya dapat membuka peluang bagi siapa saja yang dapat memiliki kesempatan untuk memilih saham dari sebuah perusahaan. Seperti itu, Ibu. Oke, memperluas kesempatan ya. Siapa lagi yang menyampaikan pendapatnya dari posisi kalian? Izin Bu, saya Bu. Ya, silakan. Saya dari tim Pro ke pengaruh keuntungan dari privatisasi itu seperti hilangnya pengaruh politis Ibu. Pada sektor privat, semua keputusan yang diambil berdasarkan pada keuntungan dan efisiensi semata. Namun para politikus biasanya itu sangat mungkin memasukkan kepentingan mereka dalam keputusan perusahaan itu, sehingga kepentingan politik pun tidak akan berpengaruh pada pembuatan perusahaan tersebut, Ibu. Terus bukan itu aja, kalau misalkan saya bandingkan dengan perusahaan swasta kan kalau misalkan perseroan terbatas kan kalau melakukan namanya IPO yang di Bursa Efek Indonesia, di situ dijual saham-saham dari perusahaan itu, kan masyarakat ikut membeli tuh. Jadi keuntungan modal dari perusahaan tersebut yang melakukan IPO jadi lebih banyak modal pendapatannya dari untuk mengembangkan perusahaan tersebut, Ibu. Sehingga sangat dimungkinkan privatisasi dari perusahaan umum ini melakukan perkembangan yang cukup signifikan, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Selanjutnya siapa? Ibu, saya. Mana dulu? Cindy dulu nggak apa-apa, Bu. Oke, Ibu. Saya dari tim Pro ingin menyampaikan pendapat saya tentang manfaat privatisasi itu. Salah satu manfaat privatisasi itu adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara, badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip good corporate government, serta membuka akses pasar internasional, yang dimana kalau kita jual saham BUMN kepada badan usaha swasta itu bisa meningkatkan perkembangan dari BUMN sendiri, serta menambah goals kepada pendapatan negara. Terima kasih. Oke. Selanjutnya. Kalau dari saya pribadi, Bu, kalau misalkan privatisasi itu kan penjualan saham persero sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat atau pihak swasta. Jadinya kalau misalkan dipegang oleh pihak swasta, itu bisa memberikan wewenang yang lebih besar kepada pihak swasta untuk bisa jadi menyalahgunakan kekuasaan. Seperti itu, Bu. Oke. Lanjut. Mas Evan sama Mas Joshua ini yang belum. Saya pikir seperti pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, kalau dalam pasal 77 ini kan dia hanya beberapa perusahaan
perusahaan-perusahaan atau klasifikasi perusahaan yang dibatasi atau yang tidak diprivatisasi. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Vina tadi bahwa BUMN itu seharusnya tidak diprivatisasi semua, Bu, karena untuk mencegah kewenangan dari pihak-pihak lain. Seharusnya kan pemerintah itu yang mengetahui bagaimana BUMN itu, dan seharusnya pemerintah lah yang 100% memegang BUMN gitu, Bu. Oke, ya. Mas Joshua? Saya menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun Rambutnya 2003. diginiin sedikit dong. Nah, biar gantengnya kelihatan. Nah. Menurut saya pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang bagian D ini menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif. Ini saya belum tahu atas dasar apa sehat dan kompetitif ini, Bu. Oke, ya. Terima kasih kepada ke-12 dari kalian yang sudah menyampaikan pendapat kalian mensikapi BUMN PT Gula yang ingin melakukan privatisasi. Oke, sebelum saya berikan kesempatan lagi kepada kalian ya, sambil menyimak saya, kalian buka PPT saya yang privatisasi ya, BUMN dan semua peraturan-peraturannya. Privatisasi, oke. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa privatisasi itu bukan perbuatan yang terlarang, melanggar hukum, atau tabu, atau suatu dosa negara. Nah, privatisasi akan menjadi terlarang, melanggar tabu, atau menjadi dosa negara itu ketika langkah yang dilakukan BUMN tersebut, misalnya PT Gula, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang BUMN dan peraturan terkait. Jadi akan menjadi terlarang, ada pelanggaran di situ, kalau alur atau langkah-langkah PT Gula dalam melakukan privatisasi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan di awal dulu. Kemudian kalian sudah ketahui ya bahwa saat ini itu BUMN itu kan hanya ada dua nih, Perum dan Persero. Yang dapat melakukan privatisasi adalah BUMN dengan jenis Persero. Bu, Perum ingin melakukan privatisasi, nggak bisa. Kalau statusnya itu masih Perum itu kan 100% kepemilikannya milik negara. Kalau dia ingin diprivatisasi, ya dia harus berubah baju dulu ke Persero. Baru setelah menjadi Persero dimungkinkan untuk diprivatisasi. Kalau kalian up to date, Kementerian BUMN itu melakukan peleburan. Jadi banyak sekali BUMN yang digabungin itu menjadi satu, dilebur menjadi satu. Itu kan langkah juga tuh melakukan merger, konsolidasi dan juga akuisisi. Karena dinilai keuntungan yang didapatkan oleh BUMN tersebut turun, padahal kan ada APBN juga di situ. Persero ini walaupun tidak 100% kan ada sebagian besar, ada sebagian juga kas negara di dalamnya.
Jadi itu juga melakukan salah satu langkah untuk melakukan efisiensi anggaran. Jadi ketika kalian menganalisa ya terkait dengan privatisasi ini kita lihat dulu, kalian lihat dulu pada anggaran dan penyertaan modal. Poinnya adalah di sini, seberapa jauh dampak terhadap anggaran dan penyertaan modalnya. Jadi ketika suatu kas negara, katakanlah kas negara ini ada Rp1.000, padahal kan digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain kan. Dari Rp1.000 tersebut kemudian Rp200 digunakan untuk menghidupkan atau mengoperasionalkan sebuah BUMN, padahal ada hal lain yang bisa dilakukan. Nah, tentunya itu berdampak kepada alokasi anggaran negara. Jadi ketika ada pengurangan di situ, yaitu untuk rasionalitas dari suatu anggaran supaya anggaran tersebut itu seimbang gitu. Jadi ketika selain yang sudah dibagikan oleh teman-teman kalian tadi ya, privatisasi itu bertujuan untuk ini nih, menyehatkan terkait dengan anggaran negara dan modal yang disertakan pada persero tersebut. Kalau dilakukan privatisasi, ada modal, ini PT Gula ya, ada modal lain nih yang masuk. Artinya kas negara yang digunakan untuk PT Gula kan dikurangi. Dan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pos anggaran yang lain. Karena ketika ada pihak lain yang masuk terhadap suatu persero, itu kan terkait dengan modalnya. Ada penyertaan modal di situ. Nggak mungkin ada pihak lain masuk kok hanya masuk aja tanpa adanya penyertaan modal. Kan tidak. Oke, jadi di situ yang pertama. Kemudian privatisasi ini tadi saya ingin menyampaikan terkait dengan yang disampaikan Mas Rifki supaya tidak persepsinya atau pemahaman kalian keliru ya. Jadi privatisasi itu tadi kan saya bertanya tuh di awal, apakah sama dengan menjual BUMN? Itu tidak sama dengan menjual BUMN. Jangan langsung dimaknai kalau melakukan privatisasi, wah ini dijual nih BUMN-nya. Kalian lihat dulu, privatisasi ini bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya. Nah, yang paling famous itu dulu-dulu itu terkait dengan privatisasi Indosat. Oke, nah sebentar saya lanjutkan ya. Jadi di dalam pengertian privatisasi itu kan ada kata saham nih. Nah, saham ini itu bukan yang saham efek yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kalian cermati di pengertian perseroan terbatas pada Undang-Undang PT, jadi PT ini kan didirikan oleh pendiri. Ya, kalau saya ibaratkan lingkaran, pendiri ini kan ada banyak nih. Nah, di situ itu harus ditentukan, oh pendiri A itu berapa persen dari saham. Jadi saham ini adalah pendiri dari perseroan tersebut yang terbagi atas saham modalnya. Bukan sama dengan dia itu
namanya IPO, Initial Public Offering, atau PT-nya itu PT terbuka. Tidak. Jadi persero tertutup itu pun boleh melakukan privatisasi. Jadi tidak hanya untuk persero terbuka. Persero terbuka ini adalah persero yang sudah melakukan IPO. Masyarakat bisa membeli saham dari bursa efek. Jadi ini tidak dimaknai di efek yang ada di bursa ya, tapi para pendiri ini kan ada banyak, mereka itu terbagi atas saham-saham. Jadi istilahnya pembagian di modalnya itu saham-saham. Itu. Jadi misalnya PT Gula ini belum IPO, tulisan di belakangnya belum ada terbuka. Dia masih tertutup, tidak ada TBK-nya. Ketika dia ingin melakukan privatisasi, apakah boleh? Boleh. Asalkan memenuhi kriteria dan alur-alur serta langkah-langkahnya sesuai dengan peraturan-peraturan terkait tadi, Undang-Undang BUMN dan peraturan-peraturan terkaitnya. Seperti itu ya. Jadi saham di sini artinya bukan efek yang di IDX atau Bursa Efek Indonesia. Bu, kalau dia sudah IPO, boleh aja. Jadi tidak tertutup, harus sudah terbuka. Yang tertutup aja boleh. Itu ya, terkait dengan privatisasi. Jadi privatisasi itu melepas nih. Oh, misalnya katakanlah ini ya 20% ya. 20% ini kemudian dilepas, ya ini melepas bagian. Ditawarkan bahwa PT Gula akan melepas 20% dari kepemilikan sahamnya. Nah, lalu kemudian bisa saja orang atau badan hukum yang tertarik membeli 20% dari kepemilikan BUMN PT Gula. Itu. Atau kalau seluruhnya, nah ini bisa juga seluruhnya. Dan perlu diingat bahwa goalnya suatu privatisasi itu harus ada approval dari pihak-pihak yang tadi sudah dimention oleh teman-teman kalian. Di sini ada yang paling pertama adalah organ dari Persero. Direktur, komisaris, dan RUPS diputuskan dalam RUPS ini harus approval dulu. Kemudian naik ke menteri dan disetujui DPR. Di sini DPR-nya tingkatnya adalah DPR RI. Kemudian disahkan kembali dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengesahkan adalah presiden. Jadi tahap-tahapan ini harus di-approval nih oleh pihak-pihak ini. Jadi yang bertanggung jawab atas proses privatisasi itu tidak hanya organ atau katakanlah presiden. Jadi ketika misalnya, wah PT ini nih diprivatisasi, wah ini presidennya bagaimana, kok cari uang dengan menjual BUMN. Nah, sebelum sampai di sini nih ada tahap-tahap ini. PP tidak mungkin keluar dengan sendirinya tanpa adanya permohonan. Gitu ya. Jadi kalau di sini di DPR itu kan pasti ada kajian juga, ada dewan kajian dan dewan pertimbangannya yang mengkaji terkait dengan permohonan privatisasi yang diajukan oleh
PT Gula dalam hal ini yang mewakili PT Gula tentu adalah Direktur dan juga atas ACC dan pengesahan dari Menteri BUMN dan Menteri dan Menteri Keuangan. Karena nanti dilihat ya Menteri Keuangan di sini perannya apa ya, untuk melihat posisi bagaimana kas negara, anggarannya untuk efisiensi dan juga melihat rasionalitas dari kas negara ya, anggaran negara itu bagaimana. Itu. Oke, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan privatisasi dan BUMN, materi BUMN. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan BUMN materi BUMN secara keseluruhan? Silakan apabila masih ada dari kalian. Oke. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Gimana Mas Osama? Akhir-akhir ini kan PT Garuda dikabarkan bangkrut. Lalu ada seorang pengusaha dari Indonesia yang bernama Karl Tanjung itu bersiap menyuntik dana untuk biar Garuda itu nggak bangkrut, Bu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai privatisasi atau gimana, Bu? Padahal negara udah sedia menyiapin APBN untuk menyuntikkan dana. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, ya itu baru wacana ya, bahwa PT Garuda itu kan Persero, BUMN milik negara, jenisnya adalah Persero, mengalami kendala atau kesulitan keuangan. Nah, langkah tersebut, langkah untuk melepas penyertaan modal negara atas Garuda itu belum diumumkan dan belum dilakukan. Jadi ya kita belum bisa memberikan komentar terkait dengan hal itu. Kalau saya melihatnya ya balik lagi, modal negara yang disertakan di Garuda itu dilihatlah rasionalitas dari anggaran dan kas negara. Kalau dalam pertimbangannya memang yang terbaik itu dilepas, ya menurut saya nggak masalah. Jadi anggaran negara yang digunakan untuk Garuda kan bisa dialihkan untuk yang lain, untuk untuk katakanlah misalnya pos pendidikan, pos kesehatan, atau yang lainnya seperti itu. Dan menurut saya privatisasi itu tadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, bukan sesuatu hal yang tabu atau wah ini dosa negara kok punya negara dilepas, itu enggak. Kalau itu memang memberikan dampak positif pada rasionalitas anggaran negara, itu saya melihatnya ke situ. Jadi enggak masalah. Baik orang maupun Persero dari sektor privat atau swasta. Gitu. Ada lagi yang ingin didiskusikan terkait dengan materi BUMN? Oke. Jika tidak, materi BUMN saya cukupkan dan saya akan masuk ke materi yayasan. Ya, sepertinya kan yayasan terlewat, belum dibahas. Oke, kalian sambil melihat di PPT materi saya yang yayasan. Badan usaha yayasan itu berbeda dengan badan usaha lain yang sudah kalian kenal, seperti perusahaan perseroan, persekutuan, atau bahkan sampai BUMN. Pada yayasan, salah satu perbedaan utamanya adalah terkait dengan tujuannya. Kalau di badan usaha yang sebelumnya sudah kalian pelajari, itu orientasinya adalah pada keuntungan, ya, profit, untuk menjalankan badan usaha tersebut. Tapi kalau yayasan ini untuk tujuan sosial, tujuan keagamaan, seperti itu. Itu perbedaan pertamanya. Ya, perbedaan pertamanya dari yayasan.
Di sini organ yayasan tersebut atau para pihaknya, kita akan melanjutkan materi yayasan minggu depan ya. Ini saya masuk saja sedikit. Jadi materi terakhir hari ini kita sudah masuk pada yayasan. Gitu. Jadi di situ ada pengurus, pengawas, dan pengelola yayasan. Nah, di sini itu tidak boleh terlibat nih atas keuangan yayasan. Gitu. Jadi betul-betul harus dikelola, katakanlah misalnya ada keuntungan di situ. Nah, itu tidak boleh dibagi dengan pengurus yayasan dan pengelola. Kalau ada gaji atau upah itu memang hitungannya profesional, beda lagi, tapi bukan pembagian keuntungan. Jadi berbeda ya, seperti misalnya katakanlah Persero, di situ ketika ada keuntungan dan perseroan ingin membagikan dividen kepada seluruh pihak yang ada menyertakan sahamnya di perseroan tersebut kan ya nggak masalah. Koperasi juga dibagikan ya kepada seluruh anggotanya, keuntungan, ada sisa hasil usahanya di dalam RAT-nya. Oh, kita ada SHU sekian, kemudian dibagikan nih kepada anggotanya. Tapi kalau yayasan itu tidak boleh. Itu. Ya, jadi itu salah satu perbedaan yang pokok antara yayasan dengan badan usaha lainnya. Kita akan lanjutkan materi yayasan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah semoga tidak ada halangan, kita dapat bertemu sesuai dengan jadwal. Nah, pertemuan kita tinggal 3 terakhir, maksudnya 4 sama ini. Ini kan minggu ke-13 ya, jadi 14, 15, 16. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan tugas kuliah atau teknis yang lainnya, silahkan kalau ada. Saya sampaikan kepada kalian semua ya, kita mendekati akhir semester, diperhatikan betul manajemen waktu dan yang lain-lain, jangan sampai kalian tidak sukses untuk mengunggah apapun itu di Elena. Ya, dan pengumpulan buku dan yang lain-lain. Itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, baik. Jika tidak ada, saya ambil gambar. Oke, slide pertama. Tadi presensi di Elena-nya lancar atau tidak? Lancar, Ibu. Lancar, Ibu. Oke, ya sudah. Ini slide dulu. Ya, kalau lancar nanti saya input mulangnya, saya ambilkan dari sana ya. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selalu, Ibu.